Ya, Anda juga harusnya bertobat ya, cari Tuhan yang benar, bukan Tuhan abal-abal ya. Ya, kalian tuh harus sadar diri, mulai dari sekarang itu berpikir ya. Sudahkah kalian menuhankan Tuhan yang benar? Sudahkah kalian menuhankan Tuhan yang baik? Bukan Tuhan yang mengajarkan geruduk, seruduk, lapor, hilangkan nyawa. Ngeri kan? Ajaran siapa itu? Nah, kalau orang Kristen ya, diajarin Tuhan Yesus apa? Mengasihi, mendoakan musuhnya, ya, tidak membalas balik, gitu kan? Kenapa? Ya, karena kami tidak diajarkan seperti itu. Tuhan kami bukan setan yang haus darah, gitu loh. Gitu. Happy Sunday juga Kak Miracle. Gitu. Pret, segala macam. Kenapa? Itu fakta tuh. Fakta kan? Iblis memang gak bisa jari mengasihi. Serius, gak bisa. Karena iblis itu pastinya yang tidak baik semua. Amin Kak R. Bima Sihite. Memang Tuhan kita ini luar biasa ya. Kak, aku dari Islam ke Kristen, doakan ya Kak tahun depan dibaptis. Oh iya, selamat ya Nathaniel ya, semoga nanti baptisannya berjalan dengan lancar ya. Puji Tuhan ya, satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat itu bersorak-sorai di sorga. Keren, keren, keren. Oh iya, kalau pernah Rusia versus Ukraina itu agamanya apa ya, penghujat? Rusia dan Ukraina itu bukan agama penghujat. Kapan hari orang Rusia menghujat? Anda tahu nggak menghujat? Bram Stoker, kayaknya nggak pernah sekolah ya. Dia nggak tahu. Ajaran asumsi. Nggak asumsi, ini data semua. Yang asumsi itu adalah ketika di dalam kitabmu tidak ada perintah mengasihi, kalian tiba-tiba sok-sok mengasihi. Itu baru asumsi. Itu baru ajaran asumsi. Coba cari di kitab kalian. Ada nggak tertulis, kasihanilah sesamamu manusia? Nggak pernah ada. Makanya saya bilang kalau kalian mengasihi sesama manusia, artinya kalian itu asumsi. Ya toh? Itu baru asumsi. Ada nggak iblis betina? Ada Kak, Anda. Ya. Yang mengatakan iblis betina itu adalah ajaran yang tidak pernah tahu bahwa malaikat atau setan itu tidak berkelamin. Tidak ada gendernya. Iblis betina itu adalah manusia yang kelakuannya macam iblis, gitu. Nah, gitu. Kalau orang tuh baik, umurnya pendek, nggak seperti itu. Itu bukan ajaran yang benar itu. Masa orang baik umurnya pendek? Nggak betul ya. Kak, nggak usah bahas kitab mereka ntar dikeruduk. Iya betul itu Miss AB. Memang kitab mereka emang seperti itu. Yesus sama dengan utusan, nggak apa-apa. Karena yang diutus itu adalah Allah. Bagi kami nggak masalah, Yesus utusan. Kalau utusan kan artinya bukan hanya nabi aja. Saya baca komen ya. Yesus hanya utusan, iblis juga utusan kok di dalam Maryam 83. Udah pernah baca? Udah. Iman itu akal. Saya setuju Bang Kiki Aisiteru. Iman itu memang akal ya. Kalau kamu berakal, sudahkah kamu menuhankan yang benar? Sudahkah kamu cari tahu apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang benar? Nah, cari tahu dong. Kalau memang berakal, coba gunakan akalnya. Bisa nggak sih kita percaya sama sesuatu ajaran yang hanya dikonfirmasi oleh satu orang aja? Kalau kalian memang berakal, coba kalian nih ya, pertanyaan saya dulu ya. Betulkah Musa beragama Islam? Kalau Musa benaran beragama Islam, kenapa umat Musa tidak ada yang beragama Islam? Ini dong akal.
boleh dipakai akalnya ya. Dari sekarang kalian pakai akalnya. Jadi jangan mengatakan lagi Musa Islam, Adam Islam, Isa Islam, semuanya dibilang Nabi Islam. Kenapa umatnya nggak ada yang Islam? Sudah berakal? Sudah. Orang cuman menjelaskan, ngejawab typingan pun mau ditangkap. Aduh, kalian. Berapa? Kasihan ya kalian ya. Nggak pakai akal ya. Saya tuh beneran pakai akal. Kalau dulu saya nggak pakai akal ya kan. Percaya sama sama sesuatu yang tidak tervalidasi gitu. Kasihan kan? Muncul contohnya teriak langsung ditangkap. Jadi agama tangkap-tangkap dong sekarang ya. Juling kena ajab. Itu pasti juling karena pas lagi di bercocok tanam tuh malam minggu itu. Jangan bercocok tanam malam minggu karena nanti anaknya bisa juling. Ada tuh ajaran siapa? Ajaran tangkap-tangkap ya. Itulah agama overclaim ya, begitulah. Jangan jadi agama overclaim, agama tangkap-tangkap. Ini kan nggak lagi cari followers tangkap-tangkap. Muka kamu udah tua. Iya bang, saya kan ini jandanya Baginda. Udah berapa saya bang janda Baginda nih? Udah 1400 hijriahan lah. 1400 tahun lah umur saya bang. Aduh. Bahagianya lah saya 1400 tahun ni masih kencang macam ni. Kerutan pun tak ada lah. Tak macam nenek-nenek gayung kat sana. Nggak pakai skincare overclaim. Agama overclaim ada, skincare overclaim ada. Serba-serbi lah kalian dia. Macam seronok je lah. Lucu-lucu, kocak-kocak loh typingan kalian. Ini buat saya tuh kangen selalu sama live ya. Karena lucu banget typingannya gitu ya. Dari orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah berakal, penghujat, terus Tuhannya yang overclaim. Ini semua kelihatan di sini nih. Typinganmu itu mencerminkan Tuhanmu. Ya, jadi saya hanya menjawab aja kok. Ya kan? Side to side Ariana Grande gitu. Aduh, hidayatullah. Kalau nggak ada kadrun nggak seru. Iya betul. Mereka ini bagian yang mewarnai hari-hari saya sih sebenarnya. Makanya kenapa saya senang sekali berapologetika. Kalau kalian sebenarnya gini ya, kalau kalian itu secara fair ya naik ke room saya bertanya iman saya tanpa mendebat iman saya nggak akan mirroring. Karena saya nggak pernah tertarik dengan ajaran agama kalian yang saya sudah tahu seperti apa isi ajarannya. Karena sebelumnya saya dari sana. Seriusan nggak menarik. Kenapa saya katakan tidak menarik? Buktinya Juma nggak ada yang mau ngebahas agama kalian. Room Islam ada nggak yang ngebahas agama kalian? Coba apologet itu ada nggak yang ngebahas agama kalian? Karena nggak semenarik itu. Semua yang live itu ngebahasnya apa? Alkitab. Kenapa? Karena semenarik itu Tuhan Yesus. Ini secara logika gitu dong. Makanya saya bilang saya nggak tertarik membahas agamamu. Kenapa? Islamnya aja nggak ada yang tertarik ngebahas agama. Kenapa kalian tidak tertarik berdakwah tentang agama kalian? Tetapi kalian tertarik berdakwah agama orang. Cari makan, cari popularitas, cari apa? Mau jadi pengikut setan? Jangan bilang botol. Secara kalian jangan sibuk bahas agama saya.
Udah saya bilang, saya buka live itu supaya teman-teman Kristen itu dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang benar. Sekaligus menjawab keresahan kalian tentang iman saya, yaitu Kristen. Kalian kan selalu resah sama kitab kami. Terus kalian bilang, lu Alkitab lu sendiri lu pelintir-pelintir. Suka-suka kami loh. Itu kitab kami kok. Itu bukan ranah Anda. Ya, sekali lagi yang untuk teman-teman 1.200 orang di sini. Kalau kalian melihat ada orang yang bukan Kristen tetapi bahasnya iman Kristen, berarti kitab mereka itu nggak menarik. Agama mereka tidak menarik untuk dibahas. Ya, seperti itu. Saya nggak penting banget. Saya tahu kok isinya kayak apa. Cuman saya lebih dominan akan menginjili. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu semenarik itu. Sebegitunya buat kalian itu penasaran. Ya kan? Kok bisa Allah jadi manusia? Mari naik saya jelaskan. Kok bisa Yesus itu Tuhan? Mari naik saya jelaskan. Tapi kalian itu tidak boleh mendebat iman saya. Itu ya. Malu ya sama kitabnya sendiri ya. Sampai-sampai Juma, Rifano, Ranandar, Alif, semua kalian bahasnya kitab kami. Mulai sekarang sadari, pikir-pikir, renungkan, pakai hati kalian. Mari dakwahkan iman kalian aja. Jangan dakwahkan iman kami. Nanti makin banyak yang murtad. Kasihan kan? Selamat pagi. Congor lu, tipu terus. Kenapa? Kenapa? Masih nanya Tuhan saya? Berarti kamu kepo sama Tuhan saya. Masih nanya tentang Tuhan Yesus? Berarti Tuhanmu gak semenarik itu. Cari tahu Tuhanmu. Jangan cari tahu Tuhan saya. Karena kalau kalian cari tahu Tuhan kalian, saya yakin kalian lebih memilih ateis. Kan katanya surga kalian menarik. Keselamatan di dalam iman kalian menarik. Suruh dong teman-teman Islam lainnya itu jangan pakai kata apologet. Ya, debaters bilang. Jangan pakai kata apologet. Karena apologet itu dari bahasa Yunani. Artinya pemberi pertanggungjawaban iman. Ya. Suruh si Rifa, anak-anak api, jangan pakai kata apologet. Itu bahasa Alkitab, bahasa Yunani. Kan kalian tuduh pagan. Kok dipakai? Kenapa? Suka ya pakai bahasa Yunani ya? Apologetika. Suka. Nah itu. Ya kan? Nah, dari sini mikir ya teman-teman ya. Jangan panas hati dulu. Karena kalian kalau lihat wajah saya memang harus panas. Kenapa? Karena si jelek gak akan suka si cantik. Kalian kalau misalnya ketemu cewek ya, lebih cantik dari kalian pasti panas. Ya toh? Kalian kalau lihat kami membahas iman kami tentang kekristenan, kenapa setan benaran? Fakta loh. Fakta. Lagi curhat guys, iya dong. Curhatan saya ini harus kamu dengar, biar kamu mikir. Jangan menjadi pengikut iblis lagi ya. Memangnya kalian kira, nih ya, ada yang nanya gini, kamu masih hidup? Saya hanya mati ketika Tuhan Yesus mengizinkan saya mati. Ya, walaupun manusia datang mau melenyapkan saya percaya dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi kalau kamu katakan saya masih hidup, saya memang akan hidup selama-lamanya karena Tuhan Yesus itu akan menghidupkan saya. Karena janji Tuhan Yesus, sekalipun saya mati, saya akan tetap hidup. Keren toh? Itu janji Tuhan saya. Janji Tuhan saya nggak memasukkan ke neraka. Maaf. Tuhan saya tidak pernah berjanji masuk neraka nanti saya selamatin. Iya kalau bener. Tahu-tahu gue di prank gimana? Rugi dong. Saya nggak mau rugi orangnya. Saya hitung-hitungan dan saya itu berpikir. Makanya saya nggak mau nuhankan Tuhan yang nyuruh ke neraka dulu, baru nanti gue selamatin. Gak percaya gue. Takutnya kena tipu. Ya toh, Scorpio.
Jelas gitu dong ya. Jadi kalian tuh jangan pernah mau menuhankan Tuhan yang janji A, B, C, D tapi belum bisa membuktikannya. Saya gak akan percaya itu. Karena saya orang berpikir. Saya bukan manusia yang tak berpikir, yang ikut-ikutan A, ikut A. Ikutan B, ikut B. Saya terombang ambing. Apalagi dijanji-janjiin. Janji bukan sur. Janji surga. Surga. Udah tahu surganya dominan kesenangan pria. Masih aja cewek-ceweknya botol. Bodoh ya, Scorpio, kasihan banget sih. Screen record guys, screen record. Apalah, screen record je. Kan saya sedang membantu kalian nih ya kan. Macam mana cara nak guna otak. Ya, tutorial nak guna otak. Macam manakah tu? Ya, mulai dari sekarang tertariklah kalian akan ajaran kalian je. Ya. Kau lulusan STT Nias. Bahkan saya tidak bersekolah STT gitu. Saya hanya jemaat biasa. Jemaat biasa yang terlalu standar. Karena apa yang saya ungkapkan ini adalah standarisasi dari kekristenan. Orang Kristen tuh standarnya seperti saya. Pakai otak. Gitu. Ya. Katolikku keren dan masih je lah Pak Ji ni. Narsis kat roomnya orang Kristen. Katolikku keren. Marilah tepuklah. Saya pun sokong lah bila mana Katolik ni keren, bukan oknum-oknum abal-abal ya. Itulah ya teman-teman ya, kalian doakan aku ya. Karena musuh saya ini bukan dari RT 6 aja. Ternyata dari kekristenan juga. Itulah ya. Tap-tap ya guys ya. Saran saya kalau kalian yang mau naik ke room saya ya. Boleh diskusi di room saya. Tapi syaratnya adalah ya. Syaratnya kalian itu boleh bertanya tentang iman kekristenan. Jangan membantah dan jangan mendebat. Mau? Ya, nanti kalau saya mirroring kalian sakit hati. Jangan pancing saya untuk mirroring gitu. Karena kalau saya mirroring, betul-betul lah teriris-iris hati kalian. Karena saya harus mengungkapkan kebenaran. Ya toh? Macam itulah, makcik lah. Masih pintaran Ica Nainggolan, tak apalah. Bila dia mana lebih pintar dari saya, kenapa korang masih kat room saya ni? Kalau kalian bilang dia lebih pintar, masuklah kat room dia, jangan kat room saya. Kelihatannya lah korang ni nak cari ilmu kat room saya, ya. Aduh. Dia tak pernah tahu ke bahawa Ica Nainggolan tu nyuruh-nyuruh saya naik jadi narsum dia ngelawan Islam waktu dulu kala lah. Aduh. Gemuk kak? Iya, gemuk banget aku. Soalnya gak debat sama kebotolan ya kayak gini lah. Suhu guys, suhu. Aduh, Kak ini akun baru ya. Iya, di follow ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow sama di share. Beritahu handai tolan kalian, pak cik mak cik kalian, uncle auntie ya, sepupu korang, selingkuhan kalian ya. Apa lagi ya, cem-ceman kalian, mantan kalian bagi tahulah semua bahawa saya ni akun baru. Jangan lupa di tap-tap sama di share ya teman-teman ya. Hati-hati kak digeruduk. Tak apalah, kita berpatok je pada Tuhan Yesus ya. Jangan sampai digeruduk bila mana Tuhan Yesus tak izinkan pun, tak jadilah digeruduk.
Ya, amin amin, Tuhan Yesus memberkati. Kakak kenapa baru muncul? Baru punya kuota, baru punya wifi. Aduh ya Tuhan, itulah. Hai Elia, ganteng gua ada di bawah. Kau orang tengah tengok cici kau yang cantik ini ke live Elia? Aduh. Bahas iman Kristen Kak, selalu. Saya selalu bahas iman Kristen. Ih, ada yang termuntah-muntah saya sebutkan Elia. Kenapa kau orang? Kenyang ke? Terlalu kenyang ke? Sampai kau orang nih muntah. Apa hal? Mana lah? Tak ada kah yang nak bertanya tentang iman Kristen? Mbak katanya kemarin dilaporkan sama Nandar ya. Semua orang nge-report saya kok, nggak masalah bagi saya. Tak perlu takut, Tuhan Yesus. Mana nih? Tuhan Yesus menyertaimu. Iya bang, kirim paus bang. Biasanya live sambil ngemil kak. Oke. Ngemil ya kita ya. Kita ngemil kacang dulu ya. Orang nih harus makan kacang Arab nih ya. Kacang from Arab ya. Fresh from the oven ya. Kacang Arab nih. Soalnya saya nih janda Arab. Jadi saya nih sangat berbangga sekali ya dengan produk-produk Arab nih. Kalau orang sirik ya, kurangi makan kacang kak, nanti dikacangin ya. Lawak-lawak orang. Cebok pakai batu takut kena air. Yelah dingin kali kak sini. Naik unta kak, nggak mau saya diskusi sama unta. Masih waras saya diskusi sama kau GG. Lah pulang lo kok cebok aja lo kok GG, nggak usah kau di roomku ini GG. Nggak laku kau, nggak kalian ku bikin kau tuh cari panggung di roomku. Kalian kalau ke roomku itu cari panggung doang, keluar aja. Udah cukup kalian dari dulu ku besarkan, kalian nggak punya nama ya masuk roomku ya kan. Sekarang korang tak tahu diri semua. Auto keluar si gigi. Auto keluar. Berani kak diskusi sehat dengan Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf yang mana? Yusuf PI. Nggak berani, nanti digeruduk kayak anak Batak. Ampun bang. Diskusi tahu-tahu dipersekusi. Aku saya. Kau bagi kabar aja sama Yusuf PI ya. Ya saya nih temen Om Burhan nih takut diskusi debat sama korang. Kenapa? Takut digeruduk, takut dilapor. Kurang paham. Yusuf PI nggak pernah mau naik ke rumah saya. Suruh aja ke sini. Kalau memang dia berlogika. Saya udah lihat kok isi debatnya. Kosong. Aduh, sih bukan cara CN ini. Tulisan kau ngeri kali, menohok kali bukan. Kalau menyatakan kebenaran jangan takut. Menyatakan kebenaran nggak takut, tapi berhikmat. Hari ini kau mengatakan kebenaran secara offline ya. Selesai kau. Orang Kristen tuh akan dipersekusi dimanapun. Menyatakan kebenaran jangan takut. Pakai ini bang. Jangan nggak pakai hikmat. Coba kau sekarang katakan kebenaran.
Udah lah, kalian tonton aja live-liveku. Kurang cerdas cemana, aku nggak tahu lah, cerdas cermat lah. Nggak usah debat kakak. Saya nggak pernah mau debat, mereka aja yang naik-naik ke rumah. Nggak terima jawaban saya balikin. Kamu nah, penghujat tuh, encus nanti mati di tangan Satpam Romawi. Kamu berharap apa? Yesus sudah bangkit, makanya saya berharap. Dia memang disalibkan. Karena dia bangkit lah gue berharap. Ya, coba junjungan kau mati 3 hari dikubur nggak bangkit-bangkit. Berharap apa lu? Lu berharap apa? Gue masih berharap sama Tuhan Yesus karena dia pernah bangkit, mati dan bangkit. Nah, lu berharap apa, Bambang? Mukidi. Justru kalau Yesus nggak mati, saya nggak percaya dia Tuhan. Karena Tuhan yang hidup itu harus membuktikan dia hidup, bukan mematikan. Tuhan Yesus nggak mau mematikan. Kenapa? Karena dia kudus. Kalau kamu berharap sama Tuhan yang mematikan, no, ular kobra sono sembah. Berapa banyak yang dimatikan? Truk gandeng, no. Disembah dong, jadiin Tuhan. Ngeri loh, sekali ketabrak, auto keluar lo dari dunia ini. Tuhan kan lain seperti itu. Sniper itu di Tuhan. Karena dia cuma mampu apa? Melenyapkan nyawa. Itu mau dituhankan. Kalau gue sih ogah. Gue menuhankan dia. Kenapa? Karena dia bangkit dari kematian. Sehingga saya percaya yang bisa membangkitkan saya ketika saya mati itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan lain nggak ada. Oke? Mudah-mudahan ngejawab ya. Lu berharap apa sama Tuhan Yesus yang mati digeruduk tentara Romawi? Karena dia bangkit. Nah, maninya dong. Coba bertuhankan ini Sonogi. Paus Orca. Bertuhankan kanjeng, ya. Bernabikan kanjeng, nggak dapat apa-apa. Nggak, bohong. Saya mau bertanya iman Kristen, please. Mana ya? Dengar ya, Kayla and Fahri. Kamu berapa dari Tuhanmu, dari nabimu? Nabimu aja belum dibangkiti. Kalian berharap apa? Ya, kalian pikir-pikir lagi lah. Apa yang kalian harapkan dari sesuatu yang belum terbukti? Kalian mengharapkan janji. Kalau saya sih mengharapkan bukti. Ya, Tuhan Yesus memang dahsyat. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Hai Kak Love Jesus. Nah, nih ada yang ngata-ngatain kelamin ya. Diajarin ibu kamu mengatakan kelamin ya. Nih namanya Jet Miko. Ini ajaran ibumu ya. Ya Dek ya. Ajaran ibumu ya. Wajar. Pasti Tuhanmu ngajarin itu juga ya. Ya, berkata-katalah yang baik. Saya bilang ini hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian aja sampai diliburkan yang nggak percaya kepada Yesus. Enak toh. Kalau Yesus tidak bangkit hari Minggu, ya, kalian nggak libur. Ya, itu dong. Kalian terima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau nggak kerja kalian tiap hari, nggak punya libur kalian. Nah ini ya. Nih keren banget ini typingnya. Nih keranjang mall ya. Nih saya suka nih typingan yang ini. Lahir dari meme kok jadi Tuhan. Yang penting bisa membangkitkan orang mati. Tuhan tuh bisa. Nggak apa-apa.
Bapak. Kenapa? Nggak masalah kan, nggak akan marah tuh itu. Ya toh? Terus kalau jadi Tuhan, kenapa kami menuhankannya? Bukan karena lahir dari situ. Kami menuhankan Tuhan Yesus ya karena dia memang adalah Allah. Kalau situ gimana? Papa, orang Kristen nggak pernah sakit hati mau kalian kayak gini. By the way, junjunganmu si Kanjeng lahir dari Mek juga nggak sih? Kok mau sih kamu menabikan Kanjeng yang keluar dari Meme? Kan? Perih kan? Udahlah. Aku tuh belum lagi mode war. Nggak bisa, kalau mode war nanti kalian kejam. Iya kan? Tuh. Orang Kristen nih memanglah selalu dianiaya dari dulu. Memang betul lah kata Tuhan Yesus tuh ya. Kamu akan dianiaya oleh sebab namaku. Coba kalian cek ya, Matius 5 kalau nggak salah ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab namaku. Ya. Kami bahkan dikatakan orang yang berbahagia. Keren ya. Keren lah. Udah lahir dari Meme, hobi Meme pula jejengnya. Astaga Tuhan. Yalah, Kanjeng kalian aja suka Meme kok. Kanjeng kalian ya, Kanjeng Baginda. Itu kan? Mulai. Prit, offside. Aduh, kau ngata-ngatain Tuhanku. Junjungan ke orang sukanya Meme, baik bocil. Udahlah. Bocil pun dia nak, ya kan? Jandu